Perkenalkan, nama saya Fani Girimandu, NIM 238114149. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan refleksi saya mengenai tema moral dan etika. Selamat menyaksikan. Poin pertama yang akan dibahas yaitu ringkasan materi. Nah, pada materi yang akan saya bahas kali ini, materi yang paling berkesan dari mata kuliah filsafat moral yaitu materi moral dan etika. Apa sih perbedaan moral dan etika? Nah, yang pertama akan dibahas adalah moral. Moral adalah prinsip-prinsip yang diterima oleh individu atau kelompok. Moral itu lebih fokus pada nilai-nilai yang diyakini sebagai benar atau salah oleh hati nurani seseorang. Moral itu bersifat normatif imperatif, yang artinya menuntut seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi, sumber moral itu adalah dari masyarakat itu sendiri. Kemudian ada etika. Etika adalah sistem nilai yang digunakan dalam interaksi sosial. Etika itu lebih fokus pada aturan atau tata cara yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Etika itu bersifat normatif sistematis, yang artinya etika itu dibangun berdasarkan pemikiran yang filosofis, yang rasional, dan logis. Jadi sumber etika itu berasal dari akal pikiran manusia itu sendiri. Moral memiliki contoh, yaitu ada moral agama, moral keluarga, moral pribadi, dan banyak lagi. Nah, misalnya seorang muslim yang harus mengikuti moral agamanya, yaitu mengharuskan ia untuk sholat 5 waktu, atau puasa ketika bulan Ramadan, dan juga tidak melakukan zina. Nah, jika seorang muslim melanggar moral agamanya sendiri, dia bisa merasa bersalah atau mendapat hukuman nanti dari Tuhan. Kemudian etika. Etika itu ada etika kerja, etika profesi, etika agama, dan macam-macam. Misalnya dokter. Nah, seorang dokter itu harus mengikuti etika profesinya, yaitu harus menjaga rahasia pasien dan tidak melakukan malpraktik atau memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi kalau seorang dokter itu melanggar etika profesinya, maka dokter tersebut bisa dikenai sanksi hukum atau etik. Etika dan moral memiliki perbedaan yang signifikan. Antara lain ada 3 perbedaan. Yang pertama, etika bersifat mutlak atau absolut, sedangkan moral itu bersifat relatif atau subjektif. Artinya, etika itu harus dipatuhi secara bersama oleh semua orang yang terlibat dalam kelompok tersebut, sedangkan kalau moral itu bisa berbeda-beda pada setiap individu atau kelompok. Yang kedua, etika tetap berlaku meskipun tidak disaksikan orang lain, sedangkan moral bisa berubah-ubah tergantung pada situasi dan kondisi. Artinya etika itu tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal, sedangkan moral bisa dipengaruhi oleh faktor internal sekaligus faktor eksternal. Perbedaan yang ketiga yaitu etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia, sedangkan moral berhubungan dengan hati nurani dan tanggung jawab. Artinya etika itu lebih menekankan pada pemikiran rasional dan logis, sedangkan kalau moral itu lebih menekankan pada perasaan dan emosi. Realitanya di kehidupan nyata kita sering dihadapkan di sebuah situasi di mana kita dipaksa untuk memilih salah satu di antara etika atau moral. Nah, terkadang kita harus mengorbankan etika kita demi moral, atau mengorbankan moral kita demi etika, dan sebaliknya. Nah, hal ini bisa memunculkan dilema atau konflik di dalam batin kita. Contohnya ada sebuah kasus yang menunjukkan ketidaksejalanan antara etika dan moral. Nah, misalnya, ada seorang wartawan yang harus mengikuti etika jurnalistik yang mengharuskan dia untuk melaporkan fakta secara objektif dan tidak memihak kepada siapapun. Akan tetapi ia juga memiliki moral pribadi yang mengharuskan untuk membela kebenaran dan keadilan. Saat mengetahui bahwa ada korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, ia bingung apakah harus melaporkan atau tidak. Jika ia melaporkannya, dia bisa saja membahayakan dirinya dan juga keluarganya. Tetapi kalau ia tidak melaporkannya, dia bisa merasa bersalah karena tidak membantu masyarakat. Poin yang kedua yaitu pengalaman pribadi. Saya memiliki pengalaman pribadi yang sangat berkesan dalam hal moral dan etika. Salah satunya adalah ketika saya terlibat dalam proyek kelompok di kampus. Ada situasi di mana anggota kelompok lain mencoba untuk menyalin pekerjaan dari internet tanpa memberikan atribusi kepada sumbernya. Saya merasa dilema antara keinginan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan kewajiban untuk bertindak dengan integritas akademik.
Setelah mempertimbangkan nilai-nilai yang saya pegang, saya memilih untuk berbicara dengan anggota kelompok tersebut dan menjelaskan mengapa menyalin pekerjaan orang lain tanpa memberi kredit adalah tidak etis dan melanggar kode etika akademik. Meskipun itu memakan waktu lebih lama untuk menyelesaikan proyek tersebut, saya merasa bahwa mempertahankan integritas saya sebagai mahasiswa lebih penting daripada mencapai hasil yang cepat. Pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya moralitas dan etika dalam lingkungan akademik, di mana kejujuran dan integritas adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan bermartabat bagi semua orang. Poin selanjutnya yaitu pertanyaan reflektif. Belakangan ini, problematika menjadi perbincangan hangat di pemilu 2024. Orang-orang berbeda pandangan tentang etis dan tidak etis mengenai beberapa tindakan capres selama Pilpres 2024. Nah, bagaimana sih filsafat memandang masalah moralitas? Jadi dalam filsafat, moralitas dibagi menjadi dua tatanan. Ada tatanan moral subjektif dan ada tatanan moral objektif. Moral subjektif adalah penilaian baik dan buruk bergantung pada pribadi masing-masing. Itu artinya setiap manusia memiliki nilai-nilai moral yang berbeda dan bervariasi berdasarkan pada pengalaman individu, kepribadian, niat, dan faktor lainnya. Misalnya yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini tentang politik dinasti. Sebagian orang menilai tidak etis dalam demokrasi, sebagian lainnya memandang tidak masalah dalam sudut pandang etika. Kenapa ada perbedaan? Karena perasaan pribadi orang-orang terkadang tidak sama dalam memandang baik dan buruknya seseorang. Agar moralitas subjektif setiap orang bisa didamaikan, maka dibutuhkan moral objektif. Moral objektif ini disepakati secara universal oleh masyarakat sehingga bisa dijadikan landasan dalam kehidupan bersama. Ada 3 jenis moral objektif. Pertama, hukum alam, yakni standar moralitas yang diketahui manusia secara universal dan mengikat secara universal. Dalam perspektif hukum alam, ada prinsip-prinsip moral yang tetap dan tidak berubah di dunia ini yang merupakan bagian dari kodrat alam. Prinsip moral ini tertanam dalam diri manusia dan bisa dipahami oleh akal budi, misalnya tanggung jawab untuk memelihara kehidupan. Akal budi manusia pasti membenarkan jika melindungi yang lemah adalah perbuatan yang baik dan mengancam kehidupan manusia adalah perbuatan yang buruk. Nah, ini sudah menjadi kodrat alam yang dengan sendirinya itu bisa dipahami secara rasional dan diikuti oleh naluri manusia. Contoh lainnya itu ada keharusan berbuat adil. Moral objektif yang kedua adalah hukum manusia, yakni hukum positif yang dibuat oleh manusia dan ditetapkan dalam tata kehidupan bersama. Moral objektif kedua ini adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat sipil dan cakupannya dibatasi oleh masyarakat, di mana hukum ini berlaku agar hukum manusia bisa mendatangkan kebaikan, maka harus dibuat selaras dengan hukum kodrat atau hukum alam. Misalnya, hukum harus dibuat berdasarkan asas keadilan. Terakhir, hukum Tuhan, peraturan yang diwahyukan oleh Tuhan untuk manusia. Moral objektif ketiga ini cakupannya oleh masyarakat, di mana hukum itu berlaku. Poin selanjutnya yaitu kesimpulan dan pembelajaran. Etika dan moral memiliki perbedaan signifikan, yang mana etika adalah aturan sosial yang sistematis dan rasional, sementara moral adalah nilai-nilai yang diyakini sebagai benar atau salah menurut hati nurani individu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan antara keduanya, seperti dalam kasus konflik antara etika profesi dan moral pribadi. Dalam filsafat, moralitas bisa subjektif, berbeda-beda, atau objektif, universal. Pengalaman pribadi menunjukkan pentingnya menjaga integritas dan nilai moral dalam semua konteks kehidupan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan bermartabat bagi semua orang. Poin selanjutnya yaitu ada rencana aksi. Ada beberapa rencana aksi yang bisa menjadi pedoman buat saya dan teman-teman untuk kedepannya. Yang pertama, menetapkan nilai-nilai pribadi. Yang kedua, menyusun pedoman etika pribadi. Yang ketiga, berpartisipasi dalam diskusi dan debat. Yang keempat, melibatkan diri dalam kegiatan sosial atau sukarela.
Yang kelima, mengidentifikasi tantangan dan cara mengatasi, serta yang terakhir terus belajar dan berkembang.